Halo, perkenalkan nama saya Galuh Pangestrika. Di sini saya akan menginformasikan mengenai materi apa saja yang terdapat dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lanjut. Yang pertama ada ERP, kedua ada SCM, ketiga ada CRM, dan keempat ada AI for Fintech. ERP merupakan singkatan dari kata enterprise atau perusahaan, research yang berarti sumber daya, dan planning yang berarti perencanaan. Secara umum, ERP adalah aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu perusahaan atau organisasi bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Sebelum mencapai seperti yang sekarang ini, ERP mengalami beberapa kali evolusi, yaitu evolusi ERP step 1, step 2, step 3, step 4, dan step 5. Manfaat ERP yaitu yang pertama, menyederhanakan proses, kedua, menghemat biaya, ketiga, mengintegrasikan informasi, keempat, meningkatkan efisiensi, kelima, memberi data yang akurat, keenam, mengefisienkan pekerjaan, ketujuh, memaksimalkan produktivitas, kedelapan, mengoptimalkan keamanan data, kesembilan, meningkatkan pelayanan pelanggan, kesepuluh, meningkatkan daya saing. Dan implementasi ERP memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tier 1, kemudian tier 2, tier 3, dan tier 4. ERP sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan. Kedua, sebagai pendukung pengambilan keputusan. Ketiga, bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Keempat, mengurangi biaya manajemen dan biaya operasional. Kelima, membantu menyempurnakan kolaborasi. Selain itu, ERP juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu, sistem ERP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Yang kedua, sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Kemudian kelemahan ketiga, sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Kelima, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat, sehingga meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif. Berikut ini beberapa vendor ERP, yaitu ada vendor internasional maupun vendor di Indonesia. Berikutnya, materi mengenai SCM atau Supply Chain Management. Penyebab perusahaan berinvestasi dan memberikan perhatian yaitu yang pertama, ketatnya persaingan dalam pasar global. Kedua, pengenalan produk dengan daur hidup yang lebih pendek. Yang ketiga, harapan pelanggan terhadap jasa dan produk yang semakin tinggi. Supply chain management atau manajemen rantai pasok secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien. Tujuan manajemen rantai pasok yaitu mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Hal yang paling penting dalam pelaksanaannya, perusahaan harus mampu berpikir jauh ke depan, memprioritaskan integrasi dengan konsumen pemasok dan bahkan dengan area-area lain yang saling berhubungan. Beberapa jenis persediaan dalam rantai pasok yaitu yang pertama bahan baku, kedua barang setengah jadi, ketiga barang komoditas, dan keempat barang proyek. Hal-hal yang mendukung keberhasilan manajemen rantai pasok yaitu yang pertama, dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Keempat,
komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 8 proses bisnis inti manajemen rantai pasok, yaitu yang pertama Customer Relationship Management, yang kedua Customer Service Management, yang ketiga Demand Management, dan keempat Customer Demand Fulfillment, kelima Manufacturing Flow Management, yang keenam Procurement, yang ketujuh pengembangan produk dan komersialisasi, dan yang kedelapan adalah Retur. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sasaran lingkup pasar. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Yang ketiga, tipe distribusi yang terbagi menjadi 3, yaitu distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Terkait dengan karakteristik produk, terdapat 9 karakteristik produk yang seharusnya dianalisis oleh perancang, yaitu yang pertama, nilai produk. Yang kedua, dasar-dasar teknik produk. Ketiga, tingkat dukungan pasar. Keempat, tingkat kemampuan substitusi. Kelima, bulk produk. Yang keenam, kemampuan jangka panjang produk. Yang ketujuh, tingkat konsentrasi pasar. Yang kedelapan, musiman. Dan yang kesembilan yaitu batasan kedalaman dan kelebaran lini produk. Pemain utama yang terlibat dalam rantai pasok yaitu yang pertama supplier, kedua supplier manufakturer, yang ketiga supplier manufakturer dan distributor, keempat supplier manufakturer, distributor dan retail outlet, yang kelima supplier manufakturer, distributor, retail outlet dan customer. Berikut ini beberapa software dari supply chain management. Materi berikutnya yaitu mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. CRM adalah sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Melalui CRM, Anda dapat menemukan informasi terbaru tentang pelanggan, mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis layanan yang perlu ditingkatkan. Dalam bahasa Indonesia, CRM atau Customer Relationship Management berarti manajemen hubungan pelanggan. Beberapa komponen manajemen hubungan pelanggan yaitu yang pertama pelanggan, kedua hubungan, dan yang ketiga adalah manajemen. Menurut Kalakota dan Robinson, tujuan dari CRM adalah yang pertama menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan, dan yang ketiga menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Terdapat 4 dimensi customer management system, yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan, yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan, yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada, yang keempat, mengembangkan pelanggan. Tahapan dalam CRM yaitu yang pertama, mendapat pelanggan baru, yang kedua, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Fungsi manajemen hubungan pelanggan yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan, memiliki filosofi yang berorientasi pelanggan, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan, buat basis pengukuran berdasarkan perspektif pelanggan, berikan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, catat dan ikuti semua aspek penjualan, dan yang ketujuh, memberikan informasi holistik mengenai informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Memasuki materi berikutnya yaitu mengenai AI for Fintech. Industri jasa keuangan saat ini sedang mengalami periode perubahan yang besar. Laju penerapan AI jelas semakin cepat karena perusahaan mulai memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi guna mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Tantangannya terletak pada pengorganisasian dan pengelolaan data ini.
memverifikasi keakuratannya, dan memanfaatkan peluang yang diberikannya. AI dapat memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan kinerja bisnis, mendorong penghematan biaya dan efisiensi, menganalisis dengan cepat dan melihat tren, membuat proposisi nilai baru, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat. AI akan menjadi kunci dalam cara industri keuangan beroperasi dan memberikan layanan, serta untuk bersaing dan berkembang. AI dapat mengurangi proses identifikasi pelanggan dan uji tuntas dari berjam-jam penelitian manual menjadi beberapa menit. Perusahaan keuangan kemudian dapat menggunakan AI untuk mengubah pengalaman pelanggan dengan memungkinkan interaksi pelanggan tanpa gesekan. Bahkan, ada penasihat robot yang membuat portofolio investasi yang dipersonalisasi, menghindari kebutuhan akan pialang saham dan penasihat keuangan yang lebih mahal. AI membantu industri keuangan untuk merampingkan dan mengoptimalkan proses mulai dari keputusan kredit hingga perdagangan kuantitatif dan manajemen risiko keuangan. Contoh AI pada keuangan, yang pertama ada credit decision, yang kedua ada software data robot, yang ketiga ada underwriter.ai, dan masih banyak lagi software AI keuangan lainnya. Sekian informasi dari saya, terima kasih.